Di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW yang ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, apa itu yang beliau sabdakan? Ala adulukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihil darajat. Maukah aku tunjukkan kepada engkau, kepada kalian para sahabat, sesuatu yang karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa dan juga mengangkat derajat-derajat engkau? Kata sahabat, bala ya Rasulullah, na'am. Ada 3 poin di sini yang beliau Nabi SAW sabdakan kepada sahabat, amaliyah yang bisa menghapus dosa-dosa dan juga mengangkat derajat-derajatnya. Yang amalah ini salah satu yang dikerjakan oleh sahabatun Bilal bin Rabah, sehingga daripada keistimewaannya amalah ini yang dikerjakan oleh sahabatun Bilal itu, baginda Rasulullah SAW pernah mendengar suara langkah sendal sahabatun Bilal di dalam surga, di depanku di dalam surga. Masya Allah. Amaliyah apa yang dikerjakan oleh sahabatun Bilal bin Rabah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bilisani kulli arif. Alhamdulillah kepada sahabat YouTube dimanapun Anda berada, tidak lupa juga kepada sahabat-sahabatku dari grup WhatsApp Majlis Uwais Al-Qarni, grup WhatsApp Majlis Sholawat, grup WhatsApp kajian Hijrah fi Sabilillah, dan juga yang lain. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur, dimudahkan semua perkara urusannya, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan apa yang kita azamkan, kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabatku, channel Jalan Syafaat yang mudah-mudahan selalu dalam kebaikan, pada kali ini kami akan berbagi satu amaliyah yang amat istimewa, yang amalah ini dikerjakan oleh sahabatun Bilal bin Rabah. Maka daripada itu penting untuk kami bagikan di sini. Mudah-mudahan kita mau mendawamkannya dengan istiqamah. Amin, Allahumma amin. Banyak daripada amaliyah-amaliyah yang kita dianjurkan untuk kita dawamkan, baik itu daripada amaliyah wajib ataupun sunnah yang dikerjakan oleh Rasul SAW, ataupun perkara yang dikerjakan oleh sahabat Nabi SAW yang Nabi SAW menyetujui daripada amaliyah-amaliyah itu. Maknanya tidak dilarang. Salah satu amaliyah yang harus kita dawamin adalah mengerjakan wudhu. Yang wudhu itu adalah perkara sunnah yang amat baik. Jadi wudhu itu bukan hanya kita mengerjakan sholat, bahkan di luar jam waktu sholat itu kita dianjurkan untuk selalu berwudhu, karena berwudhu itu adalah salah satu perhiasan mukmin. Tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Perhiasan seorang mukmin akan sampai pada tempat-tempat yang dibasahi oleh air wudu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka daripada hal itu baik sekali untuk pada kali ini saling mengingatkan, yang bila mana hal ini bermanfaat silahkan untuk di-share seluas-luasnya untuk teman-teman dan sahabat-sahabat kita semua. Rasulullah SAW nanti di hari kiamat juga salah satunya mengenali umat-umatnya itu karena
daripada bekas air wudhu sewaktu melanggengkan wudhunya di dalam dunia. Kata Rasulullah SAW, ini al-hadis muttafaqun alaih, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah khurran muhajjalina min asaril wudhu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya, tangannya, dan juga kakinya itu bersinar cemerlang karena wudhu. Faman istadha'a minkum ayyubtilal khurratahu falyaf'al. Karena bekas wudhu, maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menjaga sinarnya, hendaklah kalian itu melaksanakan daripada berwudhu. Ada 3 poin di sini yang berhubungan dengan wudhu. Yang ketiga poin itu dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa yang ketiganya itu bisa menghapus dosa-dosanya dan juga bisa mengangkat derajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasul SAW yang terdapat di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, ala adulukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang karenanya Allah menghapus dosa-dosa dan juga mengangkat derajat-derajat engkau di sisi Allah? Kata sahabat Nabi SAW, mereka berkata, bala ya Rasulullah, ya, aku mau tunjukkanlah kepada kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa? Rasulullah SAW menjawab, isbakhul wudu'i alal makarih. Yang pertama, menyempurnakan wudhu di saat-saat yang tidak disukai. Maknanya adalah membasuhi bukan hal yang sunnah saja, bukan hal yang diwajibkan saja, bahkan hal yang disunahkan pun itu harusnya dibasahi daripada wudhu itu sendiri. Karena sunnah dari wajibnya wudhu, anggota yang wajib dibasahi oleh wudhu adalah wajah, terus tangan, sebagian daripada kepala dan juga kaki. Yang selain itu adalah sunnah. Maka kata Rasulullah SAW, isbahul wudu alal makarih, sempurnakanlah engkau di saat yang lain tidak engkau sukai. Dalam artian menyempurnakan seluruhnya, membasahi anggota-anggota, baik bukan hal yang diwajibkan saja, bahkan yang disunahkan itu engkau basahi. Itu seperti itu. Yang kedua adalah wakasratul khata il masajid, banyak melangkah menuju masjid-masjid. Yang ketiga adalah wangtidarul sholati ba'da sholah, dan menunggu sholat setelah sholat. Kata Rasulullah, fadzalikumur ribad, yang demikian itu adalah ribat. Apa itu ribat? Ribat adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Di dalam ketiga poin ini ada satu amaliyah tambahan yang dikerjakan oleh sahabatun Bilal bin Rabah. Yang amaliyah ini salah satu ungkapan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, aku bisa menyempurnakan wudhu. Dan juga daripada penyempurnaan wudhu itu sendiri yang dilakukan sahabatun Bilal bin Rabah. Kata Rasulullah SAW, karena Rasulullah mendengar daripada sahabat langkah sendal sahabatun Bilal bin Rabah di dalam surga. Rasulullah berkata, ya Bilal, wahai Bilal, hadisni bi arja amalin amiltu fil Islam. Wahai Bilal, sampaikan kepadaku tentang sebuah amalan yang paling besar harapannya, pahalanya di dalam Islam yang pernah engkau lakukan. Ini sahabatun Bilal heran juga. Karena apa? Pernyataan Rasulullah,
fa inni sami'tu taffa na'alaika baina yadayya fil jannah. Karena sesungguhnya aku mendengar suara langkah sendalmu di depanku di dalam surga. Masya Allah, heran itu sahabatun Bilal. Kata Bilal apa? Masya Allah, karena apa? Bilal itu heran karena Bilal itu masih hidup di dalam dunia, akan tetapi Rasulullah sudah mendengarkan daripada langkah telapak sendal sahabatun Bilal bin Rabah. Bahkan Rasulullah berkata, wahai Bilal, amalan apa yang engkau punya di dalam Islam yang amat besar sehingga aku mendengar langkah daripada jejak sendalmu di dalam surga. Kata sahabatun Bilal, apa itu? Kata sahabatun Bilal, ya Rasulullah, aku tidak pernah melakukan sebuah amalan yang paling besar harapan pahalanya bagiku daripada amalku yang satu ini. Yang satu ini perlu kita garis bawah ini untuk kita amalkan, kita tiru. Amalan sahabatun Bilal bin Rabah yang satu ini dalam artian apa? Kata sahabatun Bilal adalah apa itu? Tidaklah aku bersuci kapanpun itu, baik itu di waktu sholat ataupun di luar sholat. Intinya ketika sahabatun Bilal bersuci dalam artian melakukan wudhu, baik itu di waktu siang ataupun di waktu malam, melainkan setelah aku berwudhu, aku melakukan sholat sebagaimana yang ditetapkan bagiku untuk melakukannya dengan bersuci tersebut. Dalam artian ketika kapanpun itu, di waktu kapanpun, ketika sahabatun Bilal bin Rabah melakukan wudhu, setelah wudhu beliau itu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Masya Allah. Ada yang mengatakan di syukril wudhu atau mengerjakan sholat wudhu. Ini sholat sunnah dikerjakan setelah berwudhu. Ya. Ada yang sebagian mengatakan sholat sunnah di syukril wudhu dalam artian bersyukur sudah bisa mengerjakan wudhu. Usolli sunnata li syukril wudhu raknataini lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunnah syukur sholat sunnah wudhu, bersyukur kepada Allah 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar 2 rakaat. Atau sholat sunnah wudhu biasa, usolli sunnatal wudhu, aku niat sholat sunnah wudhu raknataini mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Itu seperti itu yang biasa dikerjakan oleh sahabatun Bilal bin Rabah. Mudah-mudahan dalam hal ini kita mau melakukan apa-apa yang amaliyah yang dikerjakan oleh sahabatun Bilal bin Rabah untuk kita dawamkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ridhonya. Dari Al-Fakir cukup sekian, saya akhiri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.